membuat kesepakatan dengan teman-teman importir. Tentu kami untuk sementara ini menghentikan dulu, dan ini juga sesuai arahan Bapak Menteri, kami menghentikan impor atau penerbitan rekomendasi impor karkas mutton dari luar negeri, ya. Jadi kalau kambing domba kita sudah surplus, sudah tidak terserap, ngapain kita harus membuka dari luar? Jadi Pak, itu biar kenal juga nih. Ini juga sama nih kolega kita waktu beliau menjadi dulu, beliau adalah kepala dinas peternakan PKPP ya. KPKP DKI Pangan dan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Jadi kami waktu itu baru masuk PNS, kepala dinas itu beliau di DKI dan cukup lama. Masuk masalah kesma, pet, jagonya lah beliau. Sekarang beliau di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jadi kita sekarang lagi ada pertemuan dengan Dirjen PKK. Nah, ini perihal pembahasan promosi domba kambing Indonesia. Kemudian ada, saya bawa lengkap nih rombongan Pak Ketua. Pagi ini kami start berkegiatan di sini dari jam 7:30 tadi. Ada Ibu Sesdijen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kemudian ada Ibu Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner yang ngurusin impor daging ini. Jadi kalau impor daging banyak tuh ini dengan Bu Direktur jajarannya. Kemudian ada Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Pak Sintong yang ngurusin masalah peternakan kambing domba, ayam, susu dan semua lah pokoknya. Kemudian juga kami sebenarnya ada semua direktur lengkap Pak, cuma ada kegiatan yang lain sore ini, jadi kita berpisah tadi. Yang ikut di sini hanya 2 direktur sama sekretaris. Kemudian hadir juga Prof. Nah ini Prof. Ali Agus, semua mungkin sudah kenal lah, beliau ini pakarnya terkait dengan peternakan. Beliau tenaga ahli menteri bidang hilirisasi peternakan. Yang selama ini pokoknya kalau nyampe sampai beliau sampai Pak Menteri, karena biasanya beliau sama Pak Menteri itu jam 5:30 pagi. Jadi kalau efektifnya sampai jam 7 palingnya Prof ya. Nah, kalau siang masih banyak kegiatan. Kemudian juga di sini tentu hadir saya hormati Ibu Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Pak Yun yang selalu dulu waktu saya di Puspetma di Singosari kita bersama-sama. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini kita bisa bertemu. Tadinya kami pengennya ketemunya di kandang Pak gitu. Dan juga nggak banyak-banyak gitu. Antara ada asosiasi peternak, kemudian juga ada asosiasi tadi importir pengusaha dan pengolahan Indonesia, kemudian pengusaha protein hewan Indonesia, dan juga Asosiasi Distributor Daging Indonesia. Tentu harapannya pertemuan ini untuk menyelesaikan, ya, bukan menambah masalah, untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketum HPDKI, yaitu tidak terserapnya hasil panen para peternak domba dan kambing, khususnya yang ada di Jawa lah. Karena kalau yang di luar Jawa sih insya Allah aman ya, Pak ya. Kalau yang di Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ini saat ini kondisinya agak terganggu. Kenapa? Karena sejak tahun 2022 kemarin kita semua setelah adanya wabah penyakit mulut dan kuku, ternyata ekspor domba dan kambing kita, oh ya tambah Sumatera mungkin, Sumatera juga terganggu. Sumatera Utara khususnya ya, ekspor kita terhenti ke Malaysia dan Brunei karena adanya wabah penyakit mulut dan kuku. Dan dengan adanya permasalahan ini, kami sebetulnya Pak Ketua, diskusi kita terkait dengan masalah potensi penyerapan akan terganggu ini kan sudah kita awali di tahun 2022 Pak. Ingat banget tuh, waktu kita banyak diskusi waktu itu. Dan saya
sudah menyampaikan saat itu pada saat rapim bahwa ini ada potensi, dan salah satunya juga di samping tadi ekspor kita terhenti adalah karena banyaknya karkas daging domba atau karkas domba yang umumnya juga di atas 2 tahun atau yang biasa kita kenal dengan daging maten, ya. Oh ya, saya lupa memperkenalkan ada kepala balai inseminasi buatan Singosari Lembang juga nih, ikut ya. Pak Kun yang kita dorong juga untuk IB domba. Jadi gara-gara banyak juga ditengarai karkas maten ini yang menyebabkan juga permasalahan tidak terserapnya domba dan kambing yang dihasilkan para peternak. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kami terus melakukan pertemuan dengan HPDKI baik dalam forum-forum yang terbatas maupun juga pertemuan di Boyolali dan beberapa kali pertemuan di Jakarta, terakhir itu pada tanggal 25 November tahun 2024 kemarin, dan dilanjutkan dengan tanggal 26 November pertemuan antara kami dengan para importir daging domba, ya, di Jakarta. Kami juga sudah melakukan pengecekan di 13 gudang importir daging, dan memang kami menemukan banyak stok karkas maten, ya, di gudang-gudang importir. Oleh karena itu, maka pada saat pertemuan tanggal 26 November kami sudah membuat kesepakatan dengan teman-teman importir. Tentu kami untuk sementara ini menghentikan dulu, dan ini juga sesuai arahan Bapak Menteri, kami menghentikan impor atau penerbitan rekomendasi impor karkas maten dari luar negeri. Dan per tanggal 9 Desember sudah ada sekitar 20 permohonan rekomendasi yang kita tidak terbitkan, ya, yang sudah masuk dan kita tolak. Kemudian kami juga sudah menyampaikan berita acara komitmen kepada teman-teman importir, dan dalam komitmen itu ada beberapa hal yang tentu sudah disepakati untuk ditindaklanjuti. Di antaranya adalah agar, saya lupa isi ini ya, ada ya di situ ya, nanti mungkin bisa dibaca juga, tapi intinya pertama penghentian sementara penerbitan rekomendasi impor karkas ini. Yang kedua, tidak merealisasikan kecuali kalau memang sudah kontrak dan sebagainya, tetapi catatannya tidak mengganggu atau menambah permasalahan impor ini, permasalahan serapan ini. Kemudian kita juga meminta distribusinya itu tidak sampai ke hotel, restoran, kemudian juga pedagang yang kelas menengah ke bawah. Jadi kalau jualannya ke hotel, restoran menengah ke atas, ya monggo, ya, terutama untuk spek-spek yang tertentu. Kemudian juga kami juga tentu meminta kepada para importir dalam mendistribusikan itu harus juga membuat suatu pernyataan juga para distributor agar semua kesepakatan ini tidak atau dilaksanakan, dan pada prinsipnya tidak menyebabkan karkas ini mengganggu penyerapan domba dan kambing, khususnya di restoran yang selama ini menyerap dari para peternak domba dan kambing. Itu untuk para importir dagingnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami juga telah melakukan langkah-langkah. Kami terakhir sudah bersurat ke Dirjen Peternakan Malaysia, dan kami melalui jalur informal juga mendorong agar segera dilakukan harmonisasi. Bahkan kami membuka juga, kalau mereka ingin meminta kita melakukan resiprokal, kita siap, ya. Apakah itu kita membuka impor babi misalnya karena kita kekurangan juga, atau kita membuka impor produk susu, itu kita siap. Yang penting domba dan kambing kita bisa kembali kita ekspor ke Malaysia dan Brunei. Nah, namun terakhir tanggal berapa kemudian mundur lagi ya, mereka buying time lagi. Tanggal berapa jadinya?
Oke, nanti mohon dikejar Bu Direktur sama Pak Dir Keswan Pak bulan Januari untuk kita ini lagi sehingga kita bisa keluar ke sana. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada lagi informasi yang bagus nih Pak Ketua, walaupun ini setelah kami konfirmasi ke Kementerian Agama Pak, terkait dengan halalnya atau bolehnya pemotongan dam haji itu dilakukan di tanah air. Itu ternyata sudah ada kesepakatan muzakarahnya ya di Badan Penyelenggara Haji Indonesia, dan kemarin kami terus diskusi dengan Kementerian Agama, tetapi ini memang perlu ada dukungan politik kepada penyelenggara haji Pak, termasuk juga kepada pemerintah agar kewajiban dam ini bisa didorong dan direalisasikan tahun 2025 itu dilakukan di Indonesia. Nah, saya mohon nih Pak Ketua dan teman-teman semua agar kita sama-sama nih. Ya. Kenapa? Karena potensinya cukup besar Pak. Jamaah haji kita itu kurang lebih 200.000 ekor, 200.000 orang. Kalau 200.000 orang, satu orang membayar dam satu, dan itu motongnya di Indonesia 200.000 ekor Pak. Ya. Nah, walaupun katanya ternyata setelah kami diskusi dam itu bisa dibayar dengan puasa Pak. Tapi kan kalau cuma satu ekor masa sih kalau yang berangkat haji nggak mau potong satu ekor aja gitu ya. Itu juga menjadi PR kita bersama. Kemudian terkait dengan masalah penyelenggara akikah Pak Ketua, kami terus sounding Pak. Ini juga terus kita sounding bersama-sama tentunya agar para penyelenggara akikah ini betul-betul menggunakan domba dan kambing sesuai dengan syariat. Ya, karena masalahnya banyak juga yang kita dapat informasi ternyata yang online itu yang dipotong domba atau kambing dengan berat hanya 15 kilo. Sementara selebihnya Pak Teguh ini dicampur dengan karkas, baik itu karkas atau bone-in dari domba yang diimpor. Nah, ini adalah permasalahan. Dan kemarin kami juga melalui berbagai macam komunikasi, kami berharap agar ini bisa diselesaikan karena ya tentu melanggar syariah juga. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini tentu tidak berhenti sampai di situ. Kami terus diskusi dengan teman-teman asosiasi peternak, dengan teman-teman asosiasi importir. Intinya kami berharap hari ini kami mencoba memfasilitasi. Kenapa sih pertemuannya jauh-jauh harus di Surabaya? Di Malang begitu. Pertama, kami lengkap timnya. Yang kedua, pertemuan ini tadinya terbatas saja Pak Ketua. Tidak usah banyak-banyak dulu karena ini kita ingin menyamakan pandangan kita semua nih antara importir dengan para peternak dan pengennya di kandang. Gitu. Tadinya cuma memang kondisinya tidak memungkinkan. Kita sudah siapkan di Pak Anat, Pak Bros, Pak Teguh. Cuma daripada di sana kita bawa terbang angin karena media peternakannya Pak Alek itu di sana. Saya sudah beberapa kali ke tempatnya Pak Alek gitu, dan memang tanahnya jalannya masih tanah Pak ya, sehingga potensi macam-macam lah. Untung kita punya tempat di sini. Jadi itu sebenarnya melandasi pertemuan hari ini. Kita ingin sama-sama berdiskusi mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah, bukan nambah masalah. Ya. Karena apa? Pemerintah schedule-nya jelas. Kalau produk dalam negeri kita cukup atau tersedia, kenapa kita harus mendatangkan dari luar? Ini terus terang saja nih Bapak Ibu sekalian, kami juga teman-teman dari kedutaan Australia terus ingin bertemu dengan kami juga nih Bu Kadis. Dan mereka keberatan ya Bu Direktur ya. Kenapa kok Indonesia menyetop impor daging domba dan kambing, terutama karkas yang presentasinya hampir 30% Pak. Jadi mereka juga tidak mau di stop gitu. Dan saya secara ini sangat sampaikan, kalau kita memang punya produk dalam negeri, kenapa kita harus mendatangkan? Oleh karena itu, maka Bapak Ibu sekalian, saya sengaja mengundang Pak Teguh, mengundang Pak Adan, Pak Bros. Ini adalah sepuh-sepuh, tokoh-tokoh yang saya yakin juga bisa menjembatani komunikasi kita bersama. Kami pemerintah sudah tegas saat ini menghentikan sementara ya, impor domba, kambing khususnya karkas dari Australia karena harganya relatif murah ya Pak Ketua ya. Apa untuk tangan Pak, jangan malu-malu kalau ini.
ini sudah menjadi perintah Bapak Menteri Pertanian pada kami ya. Jadi kita lakukan itu, tetapi yang paling penting kan tidak hanya soal Semarang. Yang paling penting terserah tidak produknya Bapak dan Ibu, para peternak kita. Kami ingat betul dengan Pak Ketua dari tahun 2022 kita membangun klaster Pak ya. Bahkan saya sebenarnya malu dengan Pak Ketua ini karena kita janji waktu itu dikasih anggaran sekitar 20 miliar. Kita mau membangun klaster di beberapa provinsi, tapi ternyata uangnya tidak turun juga Pak sampai sekarang. Ya mohon dimaafkan begitu. Tetapi HPDKI adalah asosiasi yang sudah cukup bagus dan sudah bisa berhasil membina kelompok-kelompoknya, bahkan banyak asosiasi di bawahnya yang menghidupkan klaster-klaster domba dan kambing. Karena ini merupakan komunitas yang cepat berproduksi. Pada saat sekarang sudah banyak klasternya, sudah banyak produknya, tiba-tiba tidak bisa bersaing, tidak bisa diserap karena ada impor karkas maten dari luar. Nah, tentu pemerintah salah nih kalau kita mendiamkan. Dan walaupun kita sudah melakukan beberapa kali pertemuan, memang ya waktu itu ya tahun 2022 kami sampaikan juga. Kebetulan waktu itu Pak Direkturnya sudah pensiun sekarang, yang meminta untuk mengurangi impor maten itu, karkas maten itu, tapi faktanya tahun 2022 justru rekomendasi tertinggi Pak yang kita terbitkan. Dan dampaknya 2022, 2023, dan 2024 inilah yang sama-sama kita rasakan. Nah, dan diskusi kecil-kecil tadi itu, saya kontak Pak Teguh, Diana, kontak Pak Yudi, intinya ayolah kita ketemu, kira-kira apa sih yang bisa kita sama-sama lakukan. Tentu ada keinginan dari pihak importir juga yang nanti silahkan sampaikan dari Pak Teguh, Pak Adnan, Pak Bros kepada para pelaku peternak atau pedagang kambing, dan juga ada yang tentu diminta juga oleh asosiasi peternak terkait dengan kira-kira seperti apa sih yang harus bisa kita temukan. Tetapi intinya adalah kita mencari jalan yang terbaik ya, agar para importir, kita tidak menutup semua kok. Kalau ada daging, potongan daging, lem dan sebagainya yang memang premium kelas, kita tidak mampu produksi dalam negeri, monggo, begitu Pak ya. Oleh karena itu saya masih menahan juga beberapa rekomendasi karena saya mau minta dan pengen tahu juga ini produknya apa. Karena kode HS-nya masih gelondongan nih Pak Ketua. Nah kami kalau belum jelas ya, mohon maaf kami tahan dulu. Tapi kalau misalnya untuk komunitas-komunitas restorannya Pak Ketua misalnya yang kita tidak bisa siapkan di dalam negeri, walaupun sebetulnya bisa, tetapi butuh waktu sekarang ya, masih belum. Itu kita masih perbolehkan, apalagi permintaan 5 dan sebagainya silakan. Tapi kalau hal karkas itu mohon maaf kami baik segar maupun beku sementara kami stop dulu Pak. Ya, itu sudah clear. Nah, tinggal yang bone in atau boneless ini yang mana yang boleh kita masuk. Dan kami yakin ini Pak Teguh, Pak Bros, Pak Adnan, bahwa kondisi peternak kita di Indonesia kalau hanya membuat karkas beku bisa banget. Rumah potong hewan kita banyak banget ya. Jadi kalau mintanya karkas kita bisa. Hal karkas 6 potongan bisa, sangat bisa ya. Tetapi yang paling penting ya tadi harganya jangan minta harga kayak di Australia Pak. Gitu. Kalau harganya minta kayak di Australia sulit para peternak kita. Ini Bapak Ibu sekalian, tadi pagi tadi siang kami ke masalah susu. Alhamdulillah industri kemudian koperasi itu terus melakukan kemitraan, saling bersinergi, berkolaborasi. Nah harapannya sore ini para asosiasi peternak, para asosiasi daging saling bersinergi juga. Dan saya yakin Pak Ketua akan bisa menunjukkan di mana-mana titik suplai yang bisa menyiapkan karkas beku ya, atau potongan 6 atau mungkin potongan 8 lah, berapapun yang diminta ada Pak. Kita kalau dari hitungan populasi kita, domba kita tuh hampir 14 juta, itu ya.
14 juta Pak. Kalau kambing kita sekitar 12 kalau nggak salah ya. Jadi jumlahnya sangat banyak. Nah tinggal bagaimana ini bisa ketemu, jadi temunya kalau masalah NKP, masalah halal. Sekarang di Indonesia semua produk peternakan atau pangan itu wajib sertifikasi halal. Ya sudah tidak usah diragukan lah gitu. Masalah butchering mungkin yang masih belum kita inikan. Nah, jadi mungkin pada sore hari ini mohon juga nanti Prof bisa menambahkan terkait kebijakan kita pemerintah, termasuk yang paling penting adalah adanya kesepakatan dan saya pikir kita nggak usah rame-rame di media Bapak Ibu sekalian, karena kalau sudah rame di media itu kadang-kadang yang ada bukan menyelesaikan masalah, nambah memperkeruh masalah. Ya, jadi kami pemerintah hadir dan saya sudah lama kenal Pak Yudi, saya kenal Pak Teguh Budiono. Saya yakin kalau dua tokoh ini sudah ketemu, selesai di barang. Ya. Tinggal bagaimana kita berkolaborasi lah kira-kira begitu. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Ini mengantar diskusi kita. Mungkin saya juga minta Prof bisa menambahkan Prof terkait kebijakan kita. Dan nanti setelah itu masing-masing pihak untuk bisa, kalau saya sih pengennya udahlah, ini kami punya stok segini, titiknya di sini rumah potongnya. Kemudian nanti dari importer ya siap untuk kolaborasi dengan harga kami keluar. Kami nggak usah di sini kalau begitu masalah harga ya Prof ya. Makan sate aja di luar gitu. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi dan saya minta teman-teman peternak tadi ya, kalau pengen sesuatu juga jangan seperti membalik telapak tangan. Kami pemerintah juga pasti akan mendorong itu dan sekarang teman-teman pemerintah tuh satu suara. Rapat kemarin di Menko Pangan, dulu beliau ini Pak Menteri Perdagangan, sekarang Menteri Menko Pangan, semangatnya sama, bagaimana mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui swasembada semua komoditas ya. Jadi kalau kambing 12 kita sudah surplus, sudah tidak terserap, ngapain kita harus membuka dari luar? Tugas kami nanti berhadapan dengan, mohon maaf ya, negara-negara yang selama ini ya memang memasarkan produknya, dan kami punya pengalaman, kita dulu sudah kalah di WTO. Tentu kita tidak mau lagi mengulang kesalahan itu, tapi kita responnya tentu harus sesuai dengan ketentuan WTO atau Badan Perdagangan Dunia. Itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.